pagi ini sudah nyampe Solo. Karena kegiatannya belum mulai, saya mau ajak teman-teman jalan-jalan di ini namanya Keraton Mangkunegaran. Jadi yuk ikutin ya. Hari ini ada banyak kegiatan yang saya lakuin. Saya dari Surabaya, Bu. Berdua pingin ini tiketnya. Saya berdua hari ini ya. Tunggu sebentar, sebentar deh, ambil gayanya. Tunggu gayanya sebentar. Iya, iya. Mbak Lisa. Oh, gitu. Sebelah sana maksudnya. Monggo silakan didorong. Iya. Jadi, mohon maaf, selamat dalam perjalanan. Ini mulai dari pendopo kita lepas sepatu. Iya. Dan di sini saya membawa tas untuk menenteng sepatu sampai ke bangunan kedua. Setelah itu kita menuju masuk ke Taman Keputren. Sepatu boleh dipakai lagi. Nanti diarahkan aja. Dan mohon maaf juga selama liburan kemarin karena banyak pengunjung jadi suara saya agak. Iya. Mohon maaf. Semoga sehat terus, Pak. Sehat. Amin. 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 Silakan. Sudah berapa hari di Solo? Baru semalam. Baru semua. Tapi hari ini mau nyambung-nyambung mau ke makamnya Pak Soeharto. Oh. Monggo, mungkin mau foto bersama saya bantu. Oh iya ini ayo. Apa? Saya bantu. Oh saya lepas ini ya? Enggak, nanti di sebelah sini. Yang kemarin dipakai acara Mas Kaisang. beliau tuh di sini. Kalau pada saat penobatan itu di dalam ageng. Oh ada lagi. Ya, cuma bulan Maret kemarin itu memperingati ulang tahun penobatan di pendopo. Lepas ya. Jadi, kaos kaki boleh dipakai, boleh dilepas. Bangunan masih asli Pak. Ah, Asli. iya. Jadi di sini sudah mengalami 3 kali renovasi. Di renovasi terakhir itu tahun 1866. Yaitu pada masa Pangeran Mangkunegara keempat. Lebih lanjut lagi nanti saya jelaskan di sana. Ya. Jadi di sini yang disebut Pura Mangkunegaran atau Kadipaten Mangkunegaran dibangun pada masa pemerintahan Pangeran Mangkunegara pertama atau yang bernama Raden Mas Said atau yang dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyowo. Ya, yaitu pada tahun 1757. Dan Pura Mangkunegaran ini yang dibagi menjadi 3 bangunan utama. Pertama disebut Pendopo Ageng di sini. Ya. Lalu yang kedua disebut Paring Hitam itu di sebelah utara. Dan yang ketiga disebut Dalem Ageng atau di sisi dalam. Jadi kalau di Pendopo Ageng ini yang fungsinya masih dipakai untuk upacara tradisional. Seperti upacara malam satu suro atau malam satu muaram. Ya itu kegiatannya di sini mengeluarkan pusaka-pusaka yang berada di Gedong Pusaka. Setelah dikeluarkan dibawa keliling Pura Mangkunegaran. Lewatnya jalan raya. Jadi mengelilingi gembok. Biasanya 1 kali putaran. Dan pada saat itu bersamaan dengan di Keraton Surakarta dan Keraton Jogja. Iya itu kayaknya bareng tuh. Bareng ya karena malam satu suro kan 1 kali. 1 tahun. Kemudian di sini juga digunakan
untuk memperingati ulang tahun penobatan setiap tahun sekali. Cuma pada saat penobatan Pangeran Mangkunegoro di Dalem Ageng. Ya. Kemudian juga di sini dipakai untuk menerima tamu-tamu khusus atau kunjungan dari instansi pemerintah. Ya, disambut di Pendopo Ageng ini. Lalu di Pendopo Ageng ini kita bisa melihat 3 perangkat gamelan. Pertama, di sebelah timur itu yang digunakan setiap hari Sabtu sekitar jam 11. Kenapa begitu, Pak? Itu kan hari ini ya? Ya, nanti jam ada 11. jam 11. Ya. Cuma jam 11. setiap hari Sabtu di sini tidak ada tarian, hanya kelenengan atau musik gamelan. Nanti mulai ada Ya, jam ya. Lain dengan yang kedua, di sebelah barat digunakan setiap hari Rabu pagi juga jam setengah 11, dan setiap hari Rabu di sini ada tarian. Tiap hari Rabu. Jadi kalau berkunjung ke Pura Mangkunegaran pas hari Rabu ada tarian bisa menyaksikan tarian. Lalu yang ketiga, di sebelah utara di sana dipakai pada saat memperingati ulang tahun penobatan, khusus ya. ya. Lalu untuk pada saat ada upacara pernikahan, kemudian juga untuk menyambut tamu-tamu khusus disambut dengan tarian di sini. Untuk pengawal musiknya, apakah yang Beda, hari Pak. Sabtu, Rebu dan itu Lain. Jadi beda? abdi dalem pangrawit itu lain-lain. Oh, beda-beda. Tapi kadang kalau yang sini ada yang nggak masuk, Ya gitu. Rajanya udah punya istri toh Pak? belum Bu. Belum kan? Jadi kalau Pangeran Mangkunegoro ke-10 itu masih single. Ya. Masih berumur 27 tahun. Masih muda Ya. Oke. Kemudian mengenai lantai marmer, ya ini yang berasal dari kota Carrara atau Itali. Jadi sejak tahun 1863. 18 nanti. Ya. Itu pada masa Pangeran Mangkunegoro keempat. abad lebih. Ya, betul. Lalu tempat lampu-lampu gantung, ya itu yang berasal dari Belanda. Tapi zaman dulu di sini masih memakai lilin. Oh, Jadi tempat lilin itu dikasih fitting. jadi diganti ya. Ya. Jadi sejak tahun 1926 baru menggunakan listrik. Dari sini mungkin ada pertanyaan, Enggak, sudah wes. mungkin mau foto-foto. Oh ya, foto aja kita. Monggo, Yang mana yang silakan. bagus Pak? Pak siapa Pak tadi? Mas Toto. Pak Hasto ya. Di mana Pak Hasto ya? Ya monggo. Oh, ayo cariin Pak Hasto. Di mana yang? Karena backgroundnya sebelah sana. Iya, ini di sana aja. Tepat di tengah itu Sana aja. di deretan lampu. Iya, dekat lampunya. Videonya boleh berhenti nggak apa-apa Pak? Oke, selanjutnya kita menuju ke bangunan kedua. Ah. Tapi hanya di luar ya Pak? Ya, betul. Cuma nanti dari sini. Ya. Gamelan-gamelan ini apa ada yang dikeramatkan gitu sih Pak aslinya? Gini Bu, terus terang aja. Ya, kan nggak apa-apa Ya, ya, gini. betul. Gamelan di sebelah timur dan utara. Umurnya kan sudah Ya, lama ya, sekali. itu sebagai peninggalan dari Pangeran Mangkunegoro pertama sekitar tahun 1753. Dari Raden Mas Said belum menjabat sebagai Pangeran Mangkunegoro. Itu dibawa, ya, diboyong dari Keraton Kartosuro Oh iya, saya baca sebelum ceritanya. Keraton Surakarta Namanya berada di Keraton Kartosuro. Kemudian dan masing-masing gamelan jadi itu yang merupakan pusaka atau yang disebut pusaka tidak hanya berupa senjata, keris, pedang, tombak, tapi juga pusaka berupa gamelan. Maka dari itu masing-masing gamelan itu ada khodamnya, ada namanya, ada kiai di sana, Kiai Libursari, ada Kiai Ston, Kiai Baskoro, itu khodamnya, nama khodamnya. Dan masing-masing khodam itu
istilahnya mintanya dimainkan setiap hari apa, lain-lain. Maka dari itu di sana setiap hari Sabtu, maka dari itu ada yang disebut Kiai Seton. Seton itu dari kata setu. Kiai Libur Sari, penghibur hati dalam bahasa Jawa. Dan di sini Kiai Kanyut Mesem, atau pada saat kita mendengarkan gamelan, Kiai Kanyut Mesem itu, Kanyut itu terhanyut, Mesem itu tersenyum. Oh, yang dimainkan berarti musiknya beda-beda nanti ya? Nadanya lain-lain. Nadanya. Iya, betul. Terus ini Pak, Dalam. untuk pengawak musiknya itu apakah orang tertentu ya, pilihan atau bagaimana? Apa ditunjuk? Gini Pak, di sini itu yang disebut abdi dalam pangrawit, pangrawit atau karawitan. Dan di sini ada semacam sanggar atau sekolah gamelan. Itu untuk umum Pak. Barang siapa yang pengen melestarikan budaya boleh sekolah di sini, mempelajari. Dan pada saat ada pementasan, kadang diikut sertakan, ikut main. Untuk yang pusaka gitu Semua Pak, boleh semua. boleh Pak. Oke. Oke, ayo Pastor. Selama itu berapa? Ya nanti agak jam 10 ke atas mulai rame. Kalau Patung-patung patung ini kayaknya bukan khas ini Pak. bukan Pak. Nah, jadi dua buah patung sebelah kiri dan kanan itu sebagai hadiah pemberian dari Cina Kan dari Cina ya. Tahun berapa nih Pak? sekitar tahun 1912. 1912. Dan fungsi dari patung-patung itu sebagai vas bunga Oh, atasnya itu. iya. Jadi di sini kalau ada semacam upacara adat, upacara tradisional, di atas itu dipakai sebagai hiasan bunga. Ada airnya gitu Pak ya. Gimana Pak? Ada airnya ya. Ya, dikasih air. Kalau ini kuningan gini Pak. Apa itu tembaga? Semacam besi Pak. Cuma Besi aja. dicat prodo, cat prodo atau cat emas. Anu saya aja ya. Iya ya, aku kan menghadapi ya. Dari mana Pak? Dari sini? Ya, betul. Lagi ganti gaya. Satu, dua. Oke. Nah, itu ayah anda Kanjeng yang sekarang atau Ini Pangeran ayahnya ya, ayahnya betul. yang lagi apa ini? Ya, betul. Atau Pangeran Mangkunegara ke-9. Sembilan. Ya, Berarti ini yang seangkatan sama Hamengkubuwono 10. betul. Masih ada belum? Sudah almarhum. Sudah nggak ada. Ya, maka dari itu putra beliau Naik tahta. Ya, betul. Ini dia sama bapaknya ya. Iya. Umur berapa Pak? Beliaunya nggak ada Pak. 71 tahun, sekitar 71. Ini masih muda kali Tapi- umurnya ya. Ya, ini waktu masih muda. Kalau sudah sepuh itu di sebelah sana. Oh, setelah Sama. Iya, 9. Iya. Sana 10. Kita naik dulu. Silakan. Pak, kalau ini dari mana Pak? Ya, dua buah patung ini sebagai hadiah dari Roma, Itali. Oh, dari Itali. Ini juga sebagai vas bunga. Ini tahun berapa ini Pak? Kalau ada tahun Sekitar tahun 1916. Silakan boleh mendekat. Ya, jadi lukisan di sebelah kiri, beliau adalah Pangeran Mangkunegara ke-7.
Oh, yang di foto yang depan tadi ya? Ya, betul. Iya. Ya. Oh, Beliau yang wafat tahun 1944. Pas itu perang ya. Ya. Diteruskan putra beliau sebagai Pangeran Mangkunegara ke-8. Ya. umur berapa waktu itu, Pak? Beliau waktu dinobatkan berumur sekitar 31 tahun. Ganteng ya? Iya. Dan beliau yang wafat tahun 1987. Kalau beliau dinobatkan, Ayahnya yang bawa. ya betul, Betul ya. dinobatkan tahun 1945. Ini yang keberapa tadi? Yang 7, 7, 8, 8, ini ke-9. 9. Oh. Kalau yang ke-9 ini anak keberapa dari Anak keempat, anak keempat? karena beliau mempunyai 7 putra-putri. Putra putri. Yang sulung itu laki-laki, Mm-mm. tapi pada waktu berumur sekitar 38 tahun kecelakaan mobil, meninggal. Mm-mm. Nah, punya 2 adik perempuan, otomatis tidak boleh meneruskan dinasti. Mm-mm. Nah, punya adik beliau, jadi beliau mempunyai 2 kakak perempuan. Oh gitu. Secara istilahnya beliau yang setelah Pangeran Mangkunegara ke-8 wafat, Mm-mm. beliau yang dinobatkan. Baru bukan anaknya ya. Ya anaknya Bu. Anaknya sih. Iya, Anaknya kan ke-8. Delapan. Cuma anak nomor 4. anak nomor 4. Jadi, tapi sebelum beliau dinobatkan, beliau sudah menikah. Beliau menikah dengan Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Oh, itu yang punya anaknya Paundra itu Betul. ya. Betul ya. Ya, Gusti Paundra dan Gusti Menur. Oh iya, itu yang lagi rame itu sih. Bu Bener itu ya. Yang saya baca dia di YouTube yang lagi sengketa itu. Betul ya. Jadi beliau tapi suatu saat terjadi sesuatu yang menyebabkan beliau cerai. Iya, Iya. Dengan perceraian itu otomatis Ibu Sukmawati sudah tidak boleh lagi tinggal di dalam Betul, keputren dan hak tahta putra beliau Oh, hilang. itu tadi harusnya Ya. Paundra ya kalau Tapi gini Bu peraturannya, karena beliau belum menjabat sebagai Pangeran Mangkunegara tapi sudah sudah cerai. oh iya iya. Mungkin kecuali kalau beliau sudah menjadi ya. ya betul sudah menjabat sebagai Pangeran Mangkunegara. Setelah itu cerai, Cerai tetap mungkin Gusti masih Paundra. Gusti, ya. Saya ulang. Jadi Berarti waktu sebelum diangkat dia Ah, tuh sudah menikah, menikah dan punya sama Bu anak. Sudah menikah Sukma dengan itu. Ibu Sukmawati. Anaknya satu cowok itu. Dua. Paundra sama siapa Gusti Pak? Menur. Oh itu tadi ya, Iya. betul. Tapi berarti memang ada aturannya Pak, kalau dia bercerai berarti hubungannya lepas dengan Ya. keraton. Karena belum diangkat. Karena jadi belum diangkat. Itu tadi. dan untuk tahta putra beliau juga Hilang akhirnya. Tapi Eh, Paundra kan masih tinggal di sini. Iya, saya lihat ya. Ya, Beliau tahun berapa diangkat Pak? tahun 1988. Itu baru diangkat. Ya. Terus beliau ini sekarang punya anak yang lagi naik tahta atau Iya, apa? betul. Berarti menikah lagi Beliau kan? menikah lagi dengan Ibu Priska Marina. Tuh, baru dapat anak sih. Ya, Ini mempunyai 2 anak. Anak pertama perempuan bernama Gusti Sura. Itu yang cewek. Lalu anak kedua laki-laki bernama Gusti Bre. Jadi pada akhir tahun 2021 beliau wafat. Bapak. Bulan Maret tahun 2022 Gusti Bre dinobatkan. Jadi menjadi Pangeran Mangkunegara ke-10. Betul. Jadi sebetulnya sama Paundra ya saudara ini ya Pak. Sebapak. Tiri, ya, satu bapak lain ibu. Coba lebih. Ya tiri. Maaf. Iya, betul. Betul. Ini fotonya beliau. Jadi beliau Pangeran Mangkunegara ke-10 dan sekarang beliau berumur 27 tahun. 27 tahun. Jadi beliau juga selain sebagai Pangeran Mangkunegara juga mempunyai pekerjaan lain. Iya. Beliau menjabat sebagai
salah satu komisaris PT Kereta Api Indonesia. Dan tempat tinggal beliau di Bali Peni atau Kasatrian. Jadi di dalam namanya Bali Peni. Oke. Ibunda Kanjeng Gusti Mangkunegara 10. Foto itu dengan foto itu sama ya Pak ya? Orangnya sama, Orangnya sama. Cuman itu masih muda. masa yang berbeda. Betul.